Maria, kali ini super excited karena akhirnya aku bisa nge-review ini lip produk yang udah agak lama sih kalian request, tapi aku baru bisa sekarang. Semoga masih lumayan update ya. Yaitu ini adalah dari brand Guel yang namanya adalah lip moss-nya. Jadi sebenarnya yang membuat aku tertarik tuh waktu lihat warna-warnanya tuh cakep-cakep banget. Tapi memang harganya ya agak lumayan lah ya, sekitar 100 ribuan waktu itu. So, di sini aku pilih 2 shade varian warna yang menurut aku mungkin bisa aku rekomendasikan. Karena memang warnanya natural, tapi sepertinya nggak terlalu pucat ya, karena aku lihat swatches di official store-nya tuh cantik banget. Yang pastinya bisa aku rekomendasikan buat kalian. So, walaupun ini bukan video swatches, pastinya aku tetap akan kupas tuntas ya, mulai dari packagingnya, teksturnya seperti apa waktu dipakai di bibir aku, dan pastinya sampai ke tes ketahanan. Buat kalian yang udah nungguin video ini, pastinya yang pertama untuk klik tombol like-nya dulu. Karena like dari kalian amat sangat bermanfaat, berfaedah, melebihi yang kalian kira. Dan aku akan tambah bersemangat nih buat video kalau kalian klik tombol like. Langsung aja yuk ke reviewnya. Dan sekarang aku akan ngebahas dari segi packagingnya yang hampir mirip versi yang kemarin tuh lip tintnya. Apa-apa sih yang terakhir aku review ya, yang ini. Dia tuh masih perpaduan kayak warna-warna sage gitu, tapi yang kemarin sepertinya lebih soft. Yang ini lebih kelihatan tuh hijaunya, tapi masih kalem juga. Dengan perpaduan di bagian atas ini mungkin adalah warna-warna dari shade-nya. Terus untuk detailnya sendiri pastinya ada namanya Guel Lip Moss dan juga ada nama shade-nya nih. Selain itu, seperti biasa aku bakal kasih tunjuk detail ingredients-nya. Ini kecil banget sih, semoga nanti bisa kelihatan ya. Karena ternyata ada nih yang mau tahu untuk komposisinya tuh apa-apa aja. Dan untuk netonya sendiri kalau aku lihat di sini ternyata dia sekitar 2 gram, padahal kemarin harganya aku beli itu per piece-nya 100 berapa gitu. Nanti untuk detailnya bisa kalian lihat aja di sini atau seperti biasa udah aku taruh link di kolom deskripsi ya. Kalian bisa langsung klik aja. Untuk neto 2 gram ya lumayan mahal ya, harga 100 ribuan. Nanti kita akan lihat untuk kualitasnya kayak gimana. Terus untuk detail yang lainnya pastinya tertera juga di sini ada expire date-nya sampai di tahun 2026. Cuman setelah dibuka ini bertahannya 1 tahun aja. Jadi kalau kalian buka di tahun ini, berarti bertahannya sampai di tahun 2024 akhir ya. Jadi nggak selalu sama dengan yang tertulis di expired date-nya ini ya. Dan sekarang masuk ke package dalamnya. Yang ini ternyata juga cakep banget. Masih sama sih dengan package luar, bawahnya ini warna hijau. Dengan tutupnya tuh kayak warna-warna gold tapi doff gitu. Jadi menurut aku sih kesannya simple tapi ada elegannya juga ya. Dan pastinya untuk detailnya di sini ada nama brandnya. Terus expired date tertera di sini tahun 2026. Udah gitu di bagian bawahnya nih ada nama shade beserta netonya. Ini nggak tahu sih untuk yang ini tuh nulisnya lip moss, M-O-S-S. Apakah ini bakal sama dengan lip moss yang biasanya udah pernah aku review? Langsung aja, sekarang aku akan swatch ya. Dua-duanya ini termasuk warna natural. Aku akan mulai dari shade yang namanya Leka. Kalau aku buka seperti ini, sebenarnya di bagian dalam untuk aplikatornya ini masih aplikator yang aku suka karena ada sisi miringnya. Cukup lancip juga. Jadi ini akan ngebantu waktu nanti mengaplikasikan di bibir. Untuk wanginya udah langsung kecium nih, kayak wangi-wangi manis vanilla, tapi nggak terlalu strong sih. Jadi kalau misalnya nggak kita cium banget-banget, itu tuh nggak terlalu menyengat untuk wanginya. Pastinya ini cocok buat kalian yang mungkin nggak terlalu suka bebauan, tapi kalau aku pribadi sih kalau misalnya wangi-wangi vanilla kayak gini, nggak pernah keganggu sih, karena dia tuh kayak nggak nusuk-nusuk hidung gitu. Dan untuk warna yang Leka ini, aku swipe di tangan, dia kayak warna-warna nude brown. Ada sedikit orange tapi masih cenderung ke coklat ya, jadi kayak warna-warna natural gitu. Gak sabar pengen aku aplikasikan di bibir. Sebenarnya sih bisa dibilang ini sebenarnya velvet tapi kayak semi watery gitu. Jadi waktu beberapa kali swipe tuh dia nggak cukup. Jadi dalam beberapa kali swipe sebenarnya ini coveragenya udah oke tuh, langsung menyamarkan garis-garis bibir aku, kelihatan yang smooth gitu ya. Kalau dilihat dari teksturnya sih ini memang sama kayak lip moss, cuman bedanya tuh dia kayak lebih ringan gitu waktu diaplikasikan di bibir. Dan wajar kalau misalnya ini belum cukup mengcover, kalian bisa langsung celup lagi aja. Karena dalam satu kali celup yang pertama, tadi tuh keambil produknya nggak terlalu banyak menurut aku. Jadi untuk mendapatkan coverage yang lebih nutup, bisa dicelup lagi aja dan diaplikasikan lagi. Karena menurut aku dari segi teksturnya sih ini ringan ya. So di layer sih bakal nggak masalah. Seperti ini hasilnya dipakai di bibir aku. Memang ini layaknya lip mousse gitu, bener-bener mousse yang lembut. Udah gitu bisa ngeblurin garis-garis bibir. Tadi garis-garis bibir aku kelihatan banyak. Di situ langsung kelihatan smooth aja.
Dan karena memang dia finishnya masih lumayan lembab ya, waktu aku coba cium di tangan aku, yes, dia masih transfer. Walaupun nggak sebanyak itu sih menurut aku. Langsung aja aku akan coba nih yang lagi aku pakai di bibir aku, karena udah lumayan lama aku pakainya. Apakah dia jadi transfer proof? Kita akan lihat. Oke, ternyata setelah udah lama dipakai, ini bener-bener minim banget, kayak nyaris transfer proof nggak sih? Karena kayak nempelnya tuh tipis banget tuh di tangan aku. Jadi untuk lip gloss-nya ini lama-lama akan ngeset, tapi dia nggak yang matte gitu loh. Kayak penampakannya masih powdery matte sih menurut aku. Waktu aku katupkan, beneran ringan banget kayak nggak pakai apa-apa. Karena memang tadi tekstur velvetingnya tuh bener-bener saringan itu waktu diaplikasikan di bibir. Dan selanjutnya aku beli ini adalah namanya serai yang menurut aku kalau dilihat dari warnanya, udahlah ini juga warna nude pink yang cakep banget. Bisa dibilang sih waktu dipakai di bibir dia tuh ada percampuran sedikit mauve-nya, jadi kayak ada keunguan. Jadi hasilnya tuh kayak warna-warna pinkish MLBB dengan percampuran sedikit ungu gitu di bibir. Tapi ini soft banget. So pastinya untuk dipakai natural sehari-hari ini cocok banget dan gak terlalu pucet sih menurut aku. Bahkan ini aku makeup-makeup tipis kayak gini aja. Hasilnya udah kelihatan langsung fresh. Kalau aku bandingkan dengan yang Leica tadi sih di tipe skin tone aku kayak lebih freshan yang Sera ya secara kelihatannya. Tuh, pinkisnya tuh super cantik banget. Hayo, ada yang udah punya belum untuk shade yang Sera? Aku yakin sih bakal jadi best seller juga. So itu tadi untuk dua swatches warna dari lip gloss-nya Guel yang aku beli, yang ternyata dua-duanya sama-sama natural cakep. Yang satu lebih ke hint coklat dan satunya lebih ke hint nude pink. Kalau dari keduanya sih sebenarnya aku suka semuanya, tapi kalau harus milih satu, aku lebih suka yang Sera sih. Karena di muka aku kelihatan lebih fresh, cantik banget untuk warna nude pinkish rose-nya. So kalau dibandingkan dengan Leica, ini juga sedikit lebih nude, walaupun sama-sama warna natural. Dari keduanya, kira-kira mana nih warna inceran atau warna favorit kalian? Coba komen-komen di bawah. Aku akan kasih kesimpulannya ya, sejauh ini aku pakai untuk lip gloss-nya dari Guel. Sebenarnya dari segi teksturnya, ini menurut aku adalah lip gloss yang ringan. Hampir mirip dengan Rose All Day yang lip gloss-nya. Cuman untuk finishnya agak beda. Yang Rose All Day kan lama-lama ngeset matte, yang ini kayak lebih powdery matte sih, lebih ringan menurut aku ya. Dan gak terlalu kering di bibir, walaupun dua-duanya sama-sama bisa ngeblurin garis-garis bibir aku. Udah gitu dari segi pigmentasi, walaupun gak bisa langsung nutup ya di tipe pinggiran bibir aku yang gelap, tapi pas aku layer pun juga gak masalah, karena teksturnya seringan itu. Makanya aku bilang tadi creamy watery, karena kayak krim gitu, cuman pas dipakai tuh ringan kayak lip tint gitu rasanya. Yang pasti untuk dua warna nude ini coveragenya juga semuanya bagus, bisa menutupi seluruh permukaan bibir, termasuk pinggiran bibir aku yang gelap. Jadi aku rasa buat kalian yang punya tipe bibir gelap atau pinggirannya gelap, masih bisa pakai ya. Apalagi kalau misalnya kalian beli warna yang lebih boldnya, biasanya akan lebih pigmented juga. So buat kalian yang udah nyobain warna lain termasuk yang boldnya di tipe skin tone kalian kayak gimana, coba komen-komen di bawah. Kayak gimana sih hasilnya di kalian? Dan pastinya yang paling buat nyaman setelah udah nempel di bibir, tadi lama-lama dia juga bakal minim transfer ya, kayak hampir nggak transfer gitu di tangan aku. Jadi kalau misalnya kalian pakai masker atau buat makan ini, itu harusnya nggak akan segampang itu nempel. So pastinya penasaran kan untuk tes ketahanannya kayak gimana? Aku akan kasih tunjuk aja. Hari ini tadi aku pakai makan nasi padang. Aku menggunakan shade yang Leica ya di situ. Dan seperti biasa aku nggak akan makan cantik. Nanti aku akan update hasilnya kayak gimana. Oke, ini udah selesai makan. Kalau aku lihat sih sepertinya udah lumayan hilang di tengahnya. Dan pas aku zoom nih dari kamera, ternyata memang kayak gitu. Dia udah langsung bolong gitu di bagian tengah bibirnya.
Sisa dikit di pinggir-pinggirannya, cuman hitungannya sih lumayan hilang ya, seperti ini. Walaupun ini hal yang wajar untuk lip mousse karena biasanya dia teksturnya masih melembabkan, nyaman di bibir. Udah pasti kalau untuk makan tuh akan kurang tahan lama. Ya mirip-mirip sih kayak lip mousse pada umumnya, tapi kalau dibandingkan yang Rose All Day sepertinya sih ini kayak lebih banyak gitu hilangnya di tengah karena finishnya juga beda. So setelah lihat review sampai tes ketahanannya, sebenarnya untuk lip mousse-nya ini dari teksturnya aku suka banget karena berasa ringan gitu ya. Cuman memang dia kurang tahan lama, jadi wajib banget bawa-bawa kalau misalnya kita pergi mau kulineran. Aku galau sebenarnya untuk harga 100 ribuan neto segini dengan ketahanan kayak gini kayak kurang worth to buy ya. So belum bisa jadi favorit aku. Cuman untuk warna yang Sera ini untuk dari segi warnanya ya aku suka banget. Jadi akan aku pakai kayak untuk sehari-hari misalnya pengen pakai lip mousse yang ringan, ini bisa dijadikan pilihan. So, setelah lihat review lengkapnya, kalau menurut kalian sendiri gimana? Cukup worth to buy nggak buat kalian coba dan beli? Komen-komen di bawah. Akhirnya selesai sudah untuk video review kali ini. Semoga informasinya seperti biasa ya, bisa bermanfaat dan membantu buat kalian. Kalau kalian suka videoku, pastiin untuk klik tombol like, dan sampai ketemu lagi. Bye!